keras, ditembak gas air mata aja lari, terpirit-pirit, terkencing-kencing, terberak-berak, pengecut, mujahid kelas, mujahid palsu, mujahid abal-abal itu namanya. Gak usah nanya-nanya tentang rezim lah, ditangkap nangis. Bagaimana hukum sholat Jumat? Akhirnya Ustadz Maher tertangkap juga karena omongannya yang begitu besar. Nah, kemarin Bareskrim telah datang ke rumahnya untuk menangkap Ustadz Maher. Ini dia. Nah, bahan nih, ketika Ustadz Maher ditangkap, dia tuh bingung banget. Dia mau jawab apa, dia gugup juga. Wah, ternyata tidak sesuai yang diomongkan dia, bahwa dia itu berani, yang luar biasa ya, seperti itu sih. Tapi kenyataannya kita lihat seperti apa. Nanti kamu lihat ada nggak barang-barang ini. Nah, kemudian saya bilang kalau gua cantik pakai pakai jilbab lu, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Maka saya bilang cantik juga seperti Habib Lutfi, kiainya Banser. Saya tampilin foto Habib Lutfi yang pakai sorban. Jadi di situ tidak ada kalimat penghinaan sama sekali. Ini terlalu subjektif. Ahmad Aidit ya. Kita ngerti. Ini gua tahu. Istri masa bukan istri lu. Bahkan setiap Ustadz Maher ini ngomong, terus selalu dia menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Seperti contohnya ketika dia membahas TikTok ini. Iya, kita lihat. Mengatakan bertiktok itu haram hukumnya. Ya, karena TikTok itu seperti pisau. Kalau digunakan untuk menikam orang berdosa, kalau digunakan untuk mengiris cabai, bawang, tomat, ya timun, maka halal. Itu benda mati. Digunakan untuk apa TikTok itu? Tergantung orangnya. Tapi rata-rata, kalau udah saya perhatikan aplikasi TikTok itu, rata-rata secara umum, walau tak semua, tapi rata-rata pemain TikTok itu dua model manusia, dua model makhluk. Yang pertama para wanita-wanita yang bermental pelacur. Wanita-wanita yang bermental pelacur, wanita-wanita yang tak punya harga diri, wanita-wanita hina dan nista yang menunjukkan auratnya, joget-joget layaknya. Nah, kata dia tuh orang-orang yang ada di TikTok, cewek-ceweknya tuh mentalnya pelacur. Dan wah, parah banget nih. Ya, janganlah merendahkan orang lain. Ya, kita ulang lagi coba. Barangkali salah dengar. Dua model manusia, dua model makhluk. Yang pertama para wanita-wanita yang bermental pelacur, wanita-wanita yang bermental pelacur, wanita-wanita yang tak punya harga diri, wanita-wanita hina dan nista yang menunjukkan auratnya, joget-joget layaknya anjing rabies. Yang kedua model makhluk yang suka main TikTok adalah setengah laki-laki, setengah perempuan alias bencong. Jadi nggak layak orang beriman, penuntut ilmu, orang berpendidikan, intelektual, pencari agama, orang yang sudah hijrah main-main TikTok, nggak layak. Nah, bahkan juga di dalam video dia yang lain itu dia bilang anak-anak muda yang sok-sokan jihad, takut gas air mata atau apalah. Wah, dia gimana ya? Dia kata-katain ya seolah-olah dia tuh paling benar. Begitu kira-kira. Nah, padahal ketika dia didatengin sama polisi tadi gimana? Haha, ini lihat videonya. Macam betul aja lah kau mau menghancurkan rezim. Gak usah kau menghancurkan rezim sekarang. Kau ikut aksi 411, ditembak gas air mata aja kau lari. Sok-sokan jihad, sok-sokan mau berjuang, sok-sokan mau menghancurkan rezim. Bagaimana cara menghancurkan rezim? Menghancurkan rezim laknatullah yang sekarang ini. Aksi 411 ya. Anak-anak muda banyak bacot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbarnya keras kurang keras, ditembak gas air mata aja lari. Terpirit-pirit, terkencing-kencing, terberak-berak. Pengecut. Mujahid kelas, mujahid palsu, mujahid abal-abal itu namanya. Gak usah nanya-nanya tentang rezim lah, ditangkap nangis. Bagaimana hukum sholat Jumat?
Ustadz Maher, apa antum gak takut? Antum terlalu keras membidik pemerintah, antum terlalu vokal mengkritik rezim penguasa. Apa antum gak takut diciduk, ditangkap, dipenjara sebagaimana para da'i dan aktivis dakwah lainnya? Maka saya jawab, itulah konsekuensi daripada dakwah dan perjuangan. Itulah puncak nikmatnya perjuangan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibakar hidup-hidup. Nabi Musa alaihissalam harus menjadi buronan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabiullah Isa alaihissalam harus disalib hidup-hidup, walaupun ujung-ujungnya akhirnya yang disalib adalah Judas Iskariot. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar, diancam mau dibunuh bahkan oleh paman kandungnya sendiri. Itulah konsekuensi dalam dakwah dan perjuangan, memperjuangkan kebenaran dan melawan kezaliman. Kalau takut wajar manusiawi ada rasa takut, mau takut dipenjara, diciduk, ditangkap, takut wajar. Ketakutan itu yang tidak wajar. Kalau antum ketakutan dan tidak mau ada rintangan dan hambatan dalam dakwah, gak usah antum berjuang, cukup kelonan sama bini kedua. Nah, bagi para pemuka agama nih, ustadz-ustadz, kiai, habaib, alangkah baiknya kita mengajarkan tentang hal-hal untuk mengingat Tuhan, tentang kesejukan, kebersamaan. Itu lebih baik daripada kita mencaci-caci, memaki-maki orang lain seolah-olah kita paling benar. Itu malah menimbulkan hal-hal yang negatif di kalangan orang lain dan menganggap kita itu orang yang salah. Nah, oke lah, kita harus memperbaiki diri. Semua ini bisa jadi pelajaran buat kita agar lebih berhati-hati dalam ngomong, berhati-hati dalam bertutur kata. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share.